selamat datang semuanya di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Danio Ermondo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah topik yang sangat menarik. Mengapa saya bilang sangat menarik ya? Karena sampai saat ini masih sangat relevan di masyarakat kita, mau di Indonesia maupun di luar negara. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang rasisme yang berjudul Selembar Kulit Berbeda, Satu Bangsa yang Sama. Oke. Jadi di sini walaupun negara Indonesia kaya akan keberagaman, tapi rasisme masih sering terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Ini masih bisa kita lihat ya dari banyaknya video-video yang viral, yang sering lewat di Twitter, atau yang sekarang dikenal X, di TikTok, di Instagram, dan sebagainya. Kita bisa melihat bahwa rasisme itu masih sering terjadi, seperti belakangan ini ada kejadian pembubaran ibadah secara paksa. Nah, itu salah satu contoh dari berbagai banyaknya contoh kasus rasisme yang terdapat di Indonesia. Nah, di sini berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Michael Alfiandro Kevin Dwi Putra, sejak tahun 1940, tindakan rasisme kerap sering terjadi di dunia. Nah, jadi berdasarkan jurnal yang ditulis bahwa tahun 1940 sudah sangat kerap terjadi ya rasisme yang terjadi di dunia ini, terutama di Amerika. Kita bisa mengambil contoh seperti masyarakat kulit hitam yang mengalami diskriminasi dari masyarakat kulit putih. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan supaya tidak terjadi salah kaprah ya, rasisme itu apa? Istilah rasis memiliki konotasi negatif, yaitu ujaran kebencian atas perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Oke, di sini kita akan bahas lewat undang-undang juga ya, teman-teman. Tindakan rasisme telah dijelaskan dalam UU nomor 40 tahun 2008. Nah, di sini saya bacakan tentang penghapusan diskriminasi ras, pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa tindakan diskriminasi ras dan etnis sebagai suatu perbuatan yang merendahkan suatu golongan, kelompok, sehingga tidak ada kesetaraan dalam berbagai bidang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan di bidang kemasyarakatan. Nah, di sini sudah jelas di Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 ini kita bisa melihat bahwa rasisme ini merupakan tindak diskriminasi kepada suatu golongan yang membatasi apapun yang berada di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan di bidang kemasyarakatan. Nah, bila kita melanggar kebebasan tersebut, berarti bisa dibawakan kita melakukan tindak rasisme. Jadi, kita harus saling menghormati segala hak dari setiap golongan, setiap agama, setiap ras, setiap suku. Kalau di sini definisi yang lebih jelasnya, rasisme merupakan tindakan yang membeda-bedakan seorang individu berdasarkan warna kulit, suku, ras, serta asal-usul yang menjadikan adanya batasan bahkan pelanggaran hak serta kebebasan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bahwa bila seseorang atau suatu kelompok merampas sebuah hak dari suatu kelompok yang lain, itu merupakan tindak rasisme. Karena kelompok itu melakukan pembatasan atas kebebasan yang sudah dijamin oleh negara padahal. Oke, tindak rasisme yang terjadi di negara Indonesia biasanya ya berupa stereotip, diskriminasi, dan prasangka terhadap individu atau kelompok tertentu. Nah, ini yang paling sering kita jumpai. Mungkin kita menganggap ini adalah hal yang biasa ya kalau di sehari-hari. Seperti saya ambil contoh, misalnya ada suku A. Suku A ini terkenal dengan suka jualan permen ya. Nah, jadi masyarakat itu tanpa mengenal orang dari suku A ini langsung berpikir, wah ini penjual permen. Padahal itu kan hanya sebuah penggeneralisasian terhadap suatu kelompok.
yang dimana belum tentu benar. Siapa tahu si A ini jualan empek-empek, kan kita belum tahu ya. Nah, jadi jangan jadi rasis ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas ya. Tadi kita sudah bahas apa itu rasisme. Lalu mungkin nimbul pertanyaan, lalu gimana kita sebagai warga Indonesia berperan untuk mengatasi rasisme ini? Nah, di sini kita harus menyadari bahwa keberagaman adalah kekayaan. Nah, seperti yang kita tahu ya, pelangi itu indah karena warnanya lebih dari satu. Nah, jadi warna-warna yang berbeda itu bersatu padu menjadi sebuah keindahan. Ini sama seperti kita hidup bermasyarakat. Nah, saat kita hidup bermasyarakat, kita harus menyadari bahwa perbedaan itu adalah sebuah kekayaan, perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Karena kita dapat belajar budaya satu sama lain, lalu kita bisa melihat masyarakat yang berbeda tapi bisa saling berinteraksi satu sama lain dengan indah gitu. Bayangkan sebuah keindahan itu terjadi gitu. Kita akan merasakan sebuah rasa adem ya di dada kita gitu, karena tidak ada rasisme. Lalu yang kedua itu edukasi adalah kunci. Nah, edukasi ini sangat penting ya, karena menurut saya pribadi rasisme itu bisa terjadi karena kurangnya suatu informasi terhadap golongan tertentu. Nah, misal kita itu mendapat informasi bahwa si A ini memiliki suatu sifat tertentu. Nah, jadi dengan mudahnya kita mengkonsumsi itu. Padahal belum tentu. Kalau kita mencoba mempelajari gitu ya, kita mempelajari, kita diberi edukasi, kita akan paham bahwa penggeneralisasian itu tidak benar. Nah, itu hanya merupakan, kita bisa bilang sebuah mitos ya, udah termasuk mitos gitu. Jadi kita harus mengedukasi bahwa stereotip itu salah, dan balik lagi ke poin pertama gitu, kita mengedukasi bahwa perbedaan itu merupakan sebuah kelebihan, bukan sebuah kekurangan. Lalu yang terakhir, mari beraksi dengan menolak rasisme. Nah, jadi kita harus menggaungkan sebuah pesan bahwa rasisme ini harus dihapuskan di dunia ini. Nah, jadi kita semua punya hak dan tanggung jawab untuk membuat dunia ini lebih baik. Nah, saya kasih contoh konkret rasisme. Di sini ada kalangan etnis Tionghoa yang menjadi sasaran penjarahan serta kekerasan. Nah, ini merupakan suatu tragedi yang sangat terkenal ya di Indonesia, dan tragedi yang sangat kelam. Nah, di sini terjadi penjarahan, terjadi kekerasan, bahkan sampai menelan korban jiwa yang terjadi terhadap kaum Tionghoa. Nah, lalu yang kedua itu adanya perlakuan buruk dari teman kelas karena warna kulit atau asal etnis. Nah, ini menyedihkan, tapi ini terjadi ya. Jadi saya pribadi pernah melihat kejadian itu secara langsung, dan walaupun dengan konteks bercanda ya, tapi kita harus pahami bahwa tidak semua orang bisa menerima candaan tersebut. Nah, walaupun itu bercanda, itu tetap saja rasis ya. Oke, di sini saya akan memberikan akibat dari tindakan rasisme. Jadi rasisme ini tentu memiliki akibat yang sudah pasti akibatnya negatif ya. Yang pertama itu berujung pada penyiksaan atau perlakuan buruk. Nah, sering terjadi ya, seperti yang saya katakan di awal video, ada tragedi pembubaran ibadah. Nah, di situ kita bisa lihat di videonya ya, sampai terjadi kekerasan. Nah, lalu menyebabkan terjadinya konflik terbuka. Nah, ini pernah terjadi juga di salah satu daerah. Dan karena ada tindak rasisme, akhirnya kelompok yang tidak terima mendapatkan tindakan rasisme, melakukan konflik terhadap pihak-pihak yang melakukan rasisme, dan akhirnya terjadilah sebuah konflik, sebuah kekerasan. Nah, itu dia bahaya ya.
Lalu yang terakhir, kesenjangan akses pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan lainnya. Nah, ini bisa kita ambil contoh ya, perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, namun karena mungkin calon pegawainya atau karyawannya itu merupakan ras tertentu yang memiliki stereotip yang buruk. Nah, karena stereotip yang buruk itu, perusahaan jadi berpikir apakah perusahaan akan menerima atau tidak karena ketakutan-ketakutan terhadap stereotip tersebut. Nah, makanya bila terjadi rasisme, apalagi yang sering terjadi ya di Indonesia tentang stereotip itu bisa membatasi atau merampas hak yang harusnya dimiliki seseorang untuk mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, kesempatan lainnya. Nah, kalau cara menanggulanginya ya teman-teman, yang kerap terjadi di negara Indonesia, ini sama seperti tadi. Tentu saja memberikan edukasi. Kita harus mengedukasi tentang bahwa rasisme itu salah. Kita harus memberikan edukasi tentang keberagaman adalah kunci atau kelebihan. Lalu kita memberikan edukasi tentang bahayanya tindakan rasisme supaya masyarakat itu lebih aware terhadap tindakan rasisme yang terjadi di Indonesia. Nah, yang kedua, memberikan dukungan pada lembaga pekerjaan yang mendukung kesetaraan bagi semua orang. Di Indonesia ini juga banyak ya lembaga-lembaga yang ingin melawan tindak-tindak kekerasan, tindak-tindak ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Nah, kita bisa cek di berbagai media platform, kita bisa memberikan dukungan, bahkan bila ada penggalangan donasi, kita bisa membantu donasi. Nah, lalu ketiga itu mendengarkan dengan baik keluh kesah orang yang menjadi korban rasisme. Nah, jadi mungkin teman-teman memiliki kenalan, keluarga, sahabat yang menjadi korban dari tindak rasisme ini. Nah, kita sebagai orang yang peduli dengan orang terdekat kita harus terus mendengarkan dan memberikan support. Nah, jadi ini sangat penting ya, karena ini sudah bermain dengan masalah mental. Karena tidak semua orang bisa menerima rasisme dengan baik. Ya, bahkan ada yang sampai buruknya, yang semoga tidak terjadi lagi ya, itu sampai ke menghilangkan nyawanya sendiri. Nah, makanya kita sebagai teman itu harus mendengarkan keluh kesahnya, memberikan solusi bila bisa. Yang penting kita harus memberitahu kepada orang terdekat kita bahwa kita ada di samping mereka dan kita akan selalu mendukung mereka. Nah, jadi kurang lebih begitu ya tentang rasisme ya. Jadi kalau saya bisa beri kesimpulan, rasisme itu adalah tindak diskriminasi terhadap suatu golongan, itu agama, ras, suku. Tindakan rasisme di Indonesia itu sendiri biasanya terjadi karena penggeneralisasian atau stereotip yang terjadi. Nah, kita bisa melihat banyak dampak buruk yang terjadi dari rasisme. Maka oleh itu, kita sebagai warga Indonesia, kita harus melawan tindak rasisme. Oke, jadi sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya Danio Hermondo mengucapkan salam sejahtera.